tepatnya tanggal 17 September, saya melaksanakan patroli menggunakan pesawat TNI Angkatan Laut untuk memantau secara langsung dari udara situasi di Laut Natuna Utara. Dan pada saat kita melaksanakan pengamatan dari udara, saya kira terus statement yang disampaikan sudah sangat baik, bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita. ZEE itu kan bicaranya adalah menyangkut ekonomi kan, bukan bicara kedaulatan. Dua binatang beda itu. Ya udah. Jadi sekali lagi saya ingin garis bawahi ya, tidak ada keinginan pemerintah untuk mengeksersis mengenai kita berunding mengenai batas wilayah kita. Nggak ada, akan fokus dengan tugas saya, perkuatan di sektor itu, wilayah kelautan kita luas, dan saya akan gunakan dengan sumber daya yang ada untuk kita lakukan. Kita sudah sejak informasi dari nelayan sudah sampai ke kami sudah melakukan gerakan-gerakan. Tanggal 30 kita menangkap 3 kapal asing di situ, sekarang sedang ada di Kalimantan Barat, dan pengawasan ini terus kami berkoordinasi terus dengan semua kementerian termasuk Menteri Luar Negeri. Jadi kita nggak boleh kalah dengan gerakan itu. Yang paling penting bagaimana laut dan sekitarnya di sepanjang perbatasan itu kita isi dengan nelayan-nelayan kita. Melakukan prosedur-prosedur yang sudah disepakati secara internasional. Jadi sebagai negara yang patuh pada hukum-hukum internasional, kita melakukan kegiatan. Prajurit-prajurit TNI, Angkatan Laut dan Angkatan Udara melakukan operasi dengan memegang teguh rule of engagement atau aturan pelibatan yang berpedoman pada hukum-hukum laut nasional dan hukum laut internasional. Jadi pelanggaran di wilayah ZEE kita dilakukan oleh kapal-kapal Tiongkok. Terus kemudian yang kedua, kalau kita bicara mengenai masalah UNCLOS, seharusnya Tiongkok, Indonesia, dan semua negara yang menjadi parti anggota dari UNCLOS itu memiliki kewajiban untuk mematuhi apa yang ada di UNCLOS. Prabowo mengatakan, saya lebih TNI dari banyak TNI, tapi kapal asing masuk Natuna kok diam saja. Terungkap kenapa Jokowi begitu berani dan Prabowo begitu pengecut. Indonesia pasti masih ingat perkataan Prabowo Subianto di tahun 2019 lalu saat masih debat Capres melawan Jokowi. Kalimatnya yang fenomenal, saya lebih TNI dari banyak TNI. Untuk mengingatkan Anda semua, berikut saya tuliskan perkataan yang bersangkutan. Capres Prabowo Subianto menegaskan dirinya merupakan sosok TNI. Dia juga mempertaruhkan nyawa saat berdinas di militer. Kalau ada armada asing masuk ke laut kita, apa yang kita bisa buat? Jadi bukan saya tidak percaya, saya TNI Pak, saya pertaruhkan nyawa di TNI, saya lebih TNI dari banyak TNI, kata Prabowo di Hotel Shangri-La, Jakarta kala itu. Dan menolak lupa ia mengatakan dengan tingkat PD yang luar biasa saat debat, seolah mengabarkan kepada seluruh rakyat Indonesia saat itu. Dan pendukungnya pun bersorak-sorai gaduh saat Prabowo menegaskan kalimat tersebut. Tapi faktanya apa? Dan saya mencatat poin penting dari berita yang beredar lewat media juga berdasarkan rapat dengar pendapat atau RDP, Badan Keamanan Laut atau Bakamla, bersama Komisi 1 DPR RI menyebutkan bahwa adanya ribuan kapal milik Vietnam dan China yang memasuki perairan Natuna Utara dekat Laut China Selatan. Hal ini pun menuai respon dari pengamat Social Politics Center for Indonesia Strategic Action atau CISA, Heri Mendrova, dan berikut penjelasannya. Sepertinya pemerintah Indonesia kurang serius mengamankan perairan strategis seperti Laut Natuna Utara, kata Heri dalam keterangan pers pada Jumat kemarin. Menurut Heri, selama ini Kementerian Pertahanan selaku pelaksana teknis di bawah Presiden Jokowi belum menunjukkan kinerja yang optimal dalam konteks pengamanan laut. Dari sea glider, masuk keluarnya kapal asing di Selat Sunda beberapa waktu yang lalu, sampai saat ini ribuan kapal asing dari China dan Vietnam juga masih memasuki perairan milik Indonesia, menunjukkan ketidakoptimalan kebijakan Prabowo yang memimpin Kementerian Pertahanan dalam konteks pengamanan laut, ujar Heri. Heri pun meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kualitas kebijakan
dan Kementerian Pertahanan yang cenderung tidak berbanding lurus dengan anggaran kementeriannya. Jokowi harus evaluasi Prabowo karena sektor pertahanan itu urgensi. Proxy war itu hingga tren national crime itu nyata adanya dan semakin masif. Hal ini menuntut Kementerian Pertahanan untuk lebih bekerja keras secara luar biasa, apalagi didukung dengan anggarannya cukup fantastis sampai ratusan triliun rupiah dari antara kementerian dan lembaga negara lainnya, kata Heri. Belakangan ini juga peristiwa kebocoran data penting mulai dari sertifikasi vaksinasi Presiden Jokowi serta tindakan hacker yang menyerang 10 kementerian dan lembaga negara harus segera dievaluasi. Ihwal keamanan secara fisik itu yang meliputi darat, laut, dan udara harus koheren dengan keamanan lainnya seperti keamanan cyber. Kapasitas dan infrastruktur penunjang perlu segera diwujudkan nyatakan, tidak hanya wacana saja, ucap Heri menjelaskan. Dan pernyataan Prabowo Subianto saat debat yang menyatakan kalau dirinya lebih TNI dari banyak TNI, kemudian seperti didengar Jokowi. Saat Jokowi yang ditakdirkan menang kemudian mengajak Prabowo Subianto dijadikan pembantunya dan diberi tanggung jawab sebagai Menteri Keamanan dan Pertahanan. Entahlah, seperti sudah digariskan oleh Tuhan, keinginan Prabowo Subianto pun tercapai menjadi lebih TNI dari banyak TNI. Dan Prabowo Subianto pun juga harus membuktikan kepada masyarakat Indonesia jika pernyataannya itu bukan hanya lip service di atas panggung debat yang kala itu ditonton jutaan rakyat Indonesia dan bukan juga sekedar gagah-gagahan di depan pendukungnya yang setia dan militan saat itu. Sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan semestinya tanggap atau minimal memberikan pernyataan kepada publik atas manuver kapal-kapal asing Vietnam dan China di perairan Natuna, perairan yang masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buktikan saja pernyataannya dulu yang fenomenal itu. Jangan semua persoalan harus ke Presiden Jokowi. Katanya mau mencalonkan diri di 2024. Dan Prabowo Subianto pun harus membuktikan kepada masyarakat Indonesia jika pernyataannya itu bukan hanya lip service di atas panggung debat yang kala itu ditonton oleh jutaan rakyat Indonesia dan bukan pula sekedar gagah-gagahan di depan pendukungnya yang setia dan militan saat itu. Sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan semestinya tangkap atau minimal memberikan pernyataan kepada publik atas manuver kapal-kapal asing Vietnam dan China di perairan Natuna, perairan yang masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buktikan saja pernyataannya dulu yang fenomenal itu. Jangan semua persoalan harus kepada Presiden Jokowi. Katanya mau mencalonkan diri di tahun 2024. Ini saatnya tampil toh sesuai dengan kapasitas Anda sebagai Menhan, bukan? Jika ternyata hanya branding diri, rasanya masyarakat Indonesia mesti berpikir ulang jika benar Prabowo Subianto kembali maju di 2024. Percuma juga jika hanya menjual kemasan tapi isinya tidak sama seperti yang diharapkan. Masih banyak calon-calon yang jauh lebih menjanjikan pemecah kebuntuan dan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Jokowi. Tugas atau area teritorial Prabowo Subianto jelas sebagai Menhan. Jika tugas-tugas itu tidak juga dapat ditunjukkan dengan baik, tentu menjadi penilaian tersendiri oleh masyarakat. Well, Jokowi dengan cerdik telah memberikan slide demi slide kemampuan dalam tugasnya para pembantunya selama menjadi menteri. Dan yang seperti kita tahu dari sekian banyak pembantunya ngebet menjadi presiden. Silakan masyarakat yang menilainya. Begitu kira-kira Jokowi lakukan semiotik politiknya. Tidak hanya soal Natuna yang menjadi perbincangan publik. Pertanyaannya ini selalu terlintas di benak saya pribadi ya. Mengapa Jokowi begitu berani dan Prabowo begitu pengecut? Dalam hal apa? Simple, soal HTI. Mengapa Jokowi berani membubarkan HTI walau hanya dengan jumlah massa sebenarnya hanya 1,2 juta yang resmi dan entah berapa yang tidak tercatat di Indonesia? Pengikut jamaahnya yang besar kemungkinan adalah mayoritas namun tidak paham kalau penceramahnya adalah orang-orang HTI, jumlahnya mungkin pasti tidak terkira. HTI memang dibubarkan, tapi orangnya tidak diberangus semakin Orba. Orang-orangnya masih diberi kesempatan untuk hidup di Indonesia. Jokowi hanya membubarkan organisasinya yang dimana mereka cuma punya satu kendala, transferan rekening menjadi susah, harus diam-diam. Tapi memang itu tidak akan merubah fakta. Kalau HTI penceramahnya masih eksis, orang-orang elitnya masih ada di setiap bidang di tanah air ini, ada yang menjabat sebagai guru sekolah, dosen, rektor, KPU, Bawaslu, DPR, MPR, beragam anggota HTI menyebar di setiap sudut instansi penting yang sakral
Bila mana chaos terjadi di negara ini seperti upaya makar 98 kemarin seandainya terjadi, maka HTI sudah siap mengganti Jokowi secara langsung dengan orang-orangnya yang terselubung itu. Sebagai catatan, kenapa Jokowi begitu berani membubarkan ormas ini?